Libur panjang tiba, kemacetan Jakarta beralih ke puncak tol Cikampek dan pintu keluar tol Paster, Bandung. Banjir di Bengkulu surut, posko bantuan korban banjir pun segera dibentuk sesaat setelah terdengar kabar ada menteri akan berkunjung. Halo pemirsa, kedua laporan tadi dan sejumlah berita penting dari berbagai daerah akan segera kami hadirkan untuk Anda. Saya Putra Nababan dan inilah Seputar Indonesia. Pihak Angkasa Pura II di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang siang tadi menyegel loket penjualan tiket milik maskapai Adam Air. Di depan loket Adam Air, petugas memberitahu calon penumpang agar menghubungi pihak keamanan bandara bila ada keperluan terkait penjualan tiket ini. Penyegelan sementara ini dilakukan petugas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan menyusul dicabutnya izin terbang maskapai Adam Air oleh Departemen Perhubungan. Menurut rencana, pihak Angkasa Pura II juga akan menutup logo Adam Air yang berada di loket Adam Air dengan kain. Dan pemirsa, meskipun pihak Adam Air menjamin akan mengembalikan penuh uang tiket calon penumpang mulai Senin mendatang, kekecewaan terus dilontarkan kalangan penumpang. Para penumpang menilai pihak Adam Air seharusnya mengambil langkah cepat, seperti mengalihkan calon penumpang ke penerbangan lain sehingga tidak terlantar. Penghentian operasi maskapai penerbangan Adam Air tidak hanya membuat kecewa penumpang lokal, tetapi juga warga asing yang berlibur di Bali. Anthony Scott ini misalnya. Warga Australia ini datang ke Bali 17 Maret lalu untuk berlibur di Bali bersama istrinya asal Jakarta. Semula Scott dan istrinya akan pulang ke Jakarta menggunakan Adam Air 22 Maret ini yang telah dipesannya jauh hari sebelum izin terbang Adam Air dicabut. Scott kecewa karena seharusnya uang tiket segera diganti atau penumpang dipindahkan ke maskapai lain. Apalagi tidak semua penumpang punya uang lebih untuk membeli tiket pengganti sehingga mereka yang dalam kondisi berpergian bisa saja terlantar. Mekanisme pengembalian tiket atau refund and stock tiket pun baru diputuskan setelah pertemuan antara Direktur Utama Adam Air, Adam Suherman dan Asosiasi Perusahaan Agen Penjual Tiket Penerbangan Astindo Rabu sore. Para pemegang tiket Adam Air akan menerima pengembalian uang tiket 100%. Pengembalian uang tiket atau refund dilakukan di kantor agen atau kantor Adam Air di seluruh Indonesia. Uang tiket akan diterima kembali 10 hari sejak pemegang tiket mengurus proses refund. Para pemegang tiket Adam Air dapat mengurus proses refund tiket mulai Senin 24 Maret 2008. Tim Liputan RCTI melaporkan. 4 kecamatan di Kabupaten Bandung kembali terendam banjir. Dalam sepekan sudah beberapa kali banjir menggenangi wilayah ini. Sedangkan di Jambi, banjir mengakibatkan 4 jembatan gantung putus yang mengakibatkan warga di beberapa desa terisolisasi dari kota, kecamatan, dan kabupaten. Aktivitas warga desa Andir, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat kini mulai terganggu karena kawasan ini terendam banjir. Hujan sepanjang hari Rabu menyebabkan Sungai Citarum meluap sehingga menggenangi rumah warga dan jalan. Sekitar 1.300 rumah di Kecamatan Bale Endah, Dayakolot, Majalaya, dan Banjaran terendam banjir. Selama sepekan telah beberapa kali banjir melanda wilayah ini. Menurut warga setempat, banjir kali ini merupakan kiriman dari daerah lain melalui aliran Sungai Citarum. Itu di sini hujan atau gimana? Datangnya dari Pengalengan, Pengalengan Majalaya. Kalau di sini sendiri hujan nggak? Hujan tak, cuma sedikit. Sedikit. Nggak begitu ini besar. Sementara di Jambi, sebuah desa di Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun terisolasi. Banjir telah merusak jembatan gantung yang menghubungkan desa Baung Lama dengan ibu kota kecamatan dan kabupaten. Badan jembatan ini hanyut diseret banjir bandang akibat meluapnya Sungai Batang, Merangin beberapa hari lalu. Kini untuk menyeberangi sungai, warga harus mengeluarkan ongkos untuk membayar perahu. Selain di desa Baung Lama, ada 3 unit jembatan gantung yang rusak, yaitu di desa Melako, Kecamatan Batin 8, jembatan desa Kasiro, dan jembatan Raden Anung di Kecamatan Batang Asa, Sarolangun, Jambi. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan yang rusak agar aktivitas warga kembali normal. Tim koresponden RCTI melaporkan dari Bandung dan Jambi.
Menteri Sosial Bakhtiar Kamsah menyatakan tidak ada alasan bagi pemerintah di daerah-daerah untuk tidak membantu korban banjir. Menurut Mensos, persediaan beras dan logistik untuk para korban banjir mencukupi. Namun di Kota Bengkulu, posko bantuan dan dapur umum baru dibuka justru setelah banjir surut dan menjelang kedatangan Menteri Sosial. Banjir di Kota Bengkulu sudah berlangsung selama hampir sepekan. Banjir sudah surut ketika Menteri Sosial Bakhtiar Kamsah hari Kamis mengunjungi para korban banjir di pengungsian. Mensos mengatakan tidak ada alasan bagi korban banjir tidak menerima bantuan karena pemerintah menyediakan bantuan cukup. Gimana, Pak? Saya menjamin distribusi bantuan ada, ya. Dan ini Pak Camat ada, stok kita cukup banyak. Namun sejumlah warga mengatakan baru menerima bantuan setelah banjir surut. Sebagian warga juga menyatakan tidak tahu ada dapur umum yang baru dibuka sehari menjelang kedatangan Mensos. Tidak tahu, orang tidak ngasih tahu. Orang tidak ngasih tahu. Iya. Pemerintah sendiri setempat juga tidak ngasih tahu ya. Tidak ngasih tahu. Kami tidur di pinggir jalan. Kasubdin Bantuan Sosial dan Bencana Dinas Kesejahteraan Sosial Bengkulu, Darmawan mengatakan dapur umum dan posko bantuan tidak segera dibuka karena sampai hari keempat banjir tidak ada masyarakat yang kelaparan atau kekurangan logistik. Ia mengatakan dapur umum didirikan untuk mengantisipasi banjir susulan. Dapur umum dibuka sampai kondisi normal kembali. Sedangkan bantuan beras juga sudah dibagikan. Kita serahkan karena kemarin baru 1 ton. 1 ton ya? Ya, hari Kamis itu, tanya Pak Lurah itu. Nah, karena masyarakatnya ini berapa ratus orang, kekurangan kita tambah 2 ton. Hari ini itu. Hingga hari Kamis, banjir di Kota Bengkulu masih menggenangi sejumlah desa, namun sudah tidak terlalu tinggi. Mirzan Hidayat dan Ferry Yustika melaporkan dari Bengkulu. Ibu kota juga kebanjiran hari ini. Bukan hanya karena hujan deras malam, sejumlah wilayah di pinggiran Sungai Ciliwung mendapat banjir kiriman dari kawasan Bogor, Jawa Barat. Banjir di kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur mulai surut Kamis siang. Ketinggian air sempat mencapai 1,5 meter Kamis pagi. Meskipun dilanda banjir, warga tidak mengungsi. Mereka hanya meningkatkan kewaspadaan. Mereka mengaku terbiasa dengan banjir dan pernah mengalami kondisi yang lebih parah. Kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan yang berada di bantaran Sungai Ciliwung juga sempat terendam air hingga setinggi dada orang dewasa. Menurut warga, genangan air terlihat sejak Rabu malam. Hanya sebagian warga yang mengungsi, sebagian lainnya memilih bertahan di rumah. Mereka juga membiarkan anak-anak bermain di tepi Sungai Ciliwung meskipun arus sungai cukup deras dan membahayakan keselamatan jiwa. Kawasan bantaran Sungai Ciliwung lainnya, Kampung Arus Kramat Jati, Jakarta Timur juga bernasib sama. Ketinggian air bahkan sempat mencapai 2 meter. Kamis siang banjir mulai surut hingga setinggi betis. Banjir ini adalah yang keempat kalinya dalam seminggu terakhir. Tim Liputan RCTI melaporkan. Cuaca buruk di Jakarta mulai menelan korban. Puluhan rumah di kawasan pemukiman nelayan Marunda, Jakarta Utara rusak akibat diterjang angin puting beliung. Dari sekitar 50 rumah yang rusak, 8 diantaranya kini tak bisa ditempati karena rusak parah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, seorang bocah terluka akibat tertimpa kayu atap rumahnya. Menurut warga, musibah ini terjadi Rabu siang sebelum hujan deras yang melanda kawasan Jakarta Utara. Saat ini rumah warga yang rusak belum diperbaiki pemiliknya karena keterbatasan dana. Sementara pihak kelurahan setempat baru memberikan bantuan sembako kepada warga yang tertimpa musibah. Pemirsa, jalan-jalan rusak, pemerintah menuding truk-truk berlebihan muatan sebagai penyebabnya. Bagaimana reaksi pengusaha jasa angkutan? Kami akan segera kembali. Pemirsa, ribuan warga ibu kota tampaknya harus rela menghadapi kemacetan sebelum menikmati liburan panjang di luar kota hari ini. Sejumlah pintu keluar ibu kota seperti ruas jalan tol Jakarta Cikampek macet luar biasa. Di sejumlah kota tujuan seperti Bandung dan Puncak Jawa Barat, kendaraan-kendaraan ini disambut kemacetan yang sama parahnya.
Ribuan kendaraan mengantri di ruas tol Jakarta Cikampek hari Kamis. Antrian kendaraan bahkan sempat mencapai 40 km lebih Kamis siang. Dampaknya mencapai ruas jalan tol Cawang, Jakarta. Butuh waktu 2 jam dari Cawang menuju pintu tol Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Padahal jaraknya hanya sekitar 7 km. Kemacetan ini bukan hanya karena membludaknya jumlah kendaraan, namun juga karena penyempitan ruas jalan tol di Karawang Barat. Petugas jasa marga diterjunkan untuk mengatasi kondisi ini. Sebagian kendaraan yang menuju ke Bandung, Jawa Barat ini mulai bergerak Kamis sore. Namun, mereka nampaknya tidak bisa berlega hati, karena setibanya di pintu tol Pasteur, yang merupakan pintu masuk Bandung, akan disambut kemacetan yang sama. Antrian kendaraan di pintu tol ini terlihat sejak Kamis pagi. Kemacetan bahkan mencapai 5 km Kamis siang. Penambahan 3 loket pintu keluar tidak mampu mengatasi antrian kendaraan. Pihak jasa marga memperkirakan ada 30.000 kendaraan yang masuk ke Bandung hari Kamis ini. Ribuan kendaraan juga mengantri di jalur Jakarta Puncak, Jawa Barat. Kondisi ini terjadi sejak Kamis pagi. Antrian kendaraan terjadi sepanjang 2 km mulai pintu tol Gadok hingga tanjakan Seralong. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemerintah baru saja menyodorkan solusi untuk mencegah jalan rusak dan berlubang. Caranya dengan menerapkan sanksi tegas bagi kendaraan yang membawa beban angkutan berlebihan. Apa reaksi para pengusaha jasa angkutan? Pasrah, tapi ada konsekuensinya. Beban muatan berlebihan yang diangkut truk-truk ini turut dituding sebagai penyebab rusaknya jalan-jalan di dalam maupun di luar Jakarta. Karena itulah Direktorat Perhubungan Darat menerapkan aturan baru. Kendaraan yang kelebihan muatan akan ditilang, bahkan terancam dipulangkan kembali ke tempat asalnya. Peraturan untuk mengurangi beban muatan sepertinya meninggalkan rasa khawatir bagi para pengusaha kargo atau jasa angkut. Karena untuk mengangkut barang yang sedemikian banyak, mereka mengangkutnya biasanya hanya dalam 1 kali. Kini mereka harus mengangkatnya lebih dari 1 kali. Ini berarti biaya operasional yang mereka keluarkan pun akan bertambah banyak. Meski pemerintah berjanji menerapkan aturan ini secara bertahap, sebagian pengusaha jasa angkut berharap ada keringanan sanksi. Apa boleh gitu, begitu pas nyampe timbangan ya kelebihan donasi ya barang kita turunin separuh, nanti kita jemput. Ya kalau bisa begitu. Soalnya kalau balik lagi sini kan, mana ongkosnya ya, kasihan supir ya kan. Menekan biaya dengan mengangkut barang sebanyak mungkin memang lazim dilakukan sebagian perusahaan jasa pengangkut. Namun mereka berdalih hal ini terkait biaya tambahan yang harus disisihkan untuk membayar pungutan liar, termasuk di pos-pos penimbangan. Masalah pungli itu harus diperketat juga di timbangan, di jalan itu, tolonglah pungli-pungli itu ditertibkan lagi. Pungli memang menjadi problem klasik yang tak kunjung dituntaskan pemerintah. Yang dikhawatirkan, bila pengusaha jasa angkutan terdesak untuk taat aturan tanpa diimbangi dengan tindakan tegas terhadap pungli, hal itu akan memicu kenaikan harga barang-barang akibat naiknya biaya operasional angkutan. Akbari Majid dan Jakaryanto melaporkan. Pemirsa, 7 rumah ludes terbakar. Diduga akibat ulah anak kecil bermain korek api. Kami akan segera kembali dengan laporannya. Pemirsa, 7 keluarga di Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan kehilangan tempat tinggal hari ini. Rumah mereka hangus terbakar diduga akibat ulah seorang anak yang bermain korek api. Warga mengaku melihat seorang anak bermain korek api sebelum kebakaran ini terjadi. Api menyebar dengan cepat karena sebagian rumah di kawasan ini berdinding kayu. Angin kencang membuat kobaran api kian membesar. Sejumlah warga pingsan dan histeris terkejut atas kejadian ini. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 2 jam setelah 14 mobil pemadam kebakaran diturunkan. Hingga kini polisi masih menyelidiki sumber api.
Kesemrawutan lalu lintas Jakarta ternyata tak kalah semerawutnya dengan kasus utang piutang operator bus Transjakarta kepada Perum Gas Negara. Namun ada kabar gembira bagi Anda pengguna bus Transjakarta. Meski tagihan BBM gas masih tertunggak, bus Transjakarta akan tetap beroperasi. Pemprov DKI Jakarta mengaku telah membayar seluruh tagihan bahan bakar gas untuk armada Transjakarta kepada Perum Gas Negara PGN melalui pemasoknya Petrosgas. Sayangnya oleh Petrosgas bayaran ini tidak diteruskan ke PGN, namun dihitung sebagai pelunasan dana patungan investasi yang belum disetorkan Pemprov DKI kepada perusahaan ini sebesar 15 miliar rupiah. Terkait kisruh pembayaran ini, Pemprov DKI Jakarta akan menunjuk pihak ketiga untuk menengahinya. Sehingga kita akan mengambil gitu ya untuk menunjuk tim independen bersama sama Petros berapa sih Pemda DKI yang harus membayar kepada Petros. Untunglah sekalipun masalah ini masih dalam taraf penyelesaian, pihak Petrosgas berjanji tidak akan menghentikan pasokan untuk bis Transjakarta. Stok gas ya mudah-mudahan itu nggak akan kita inilah ya, karena itu kan merugikan semua gitu. Jadi mungkin dari Petros sendiri, dari PGN sendiri maupun dari DKI juga mengupayakan supaya gas itu tidak stop lah gitu. Masyarakat ibu kota boleh berlega hati karena ratusan bus Transjakarta tetap akan beroperasi dengan bahan bakar yang ramah lingkungan. Akbari Majid, Windy Indriani dan Adi Prastowo melaporkan. Masyarakat Muslim di Denpasar, Bali memperingati Maulid Nabi dengan mengarak pohon telur. Kami akan segera kembali dengan laporannya. Pemirsa, hari lahirnya Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi hari ini diperingati umat Muslim di berbagai daerah. Di Yogyakarta dan Surakarta, pihak keraton menggelar acara sekaten. Perayaan Maulid Nabi juga digelar umat Muslim di Bali. Setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, warga kampung Islam Kepaon dan Pasar sejak pagi hari sudah berkumpul di pinggir jalan menunggu arak-arakan pohon telur. Pohon telur diarak keliling jalan kampung Islam Kepaon dan kemudian dibawa masuk ke dalam Masjid Al-Muhajirin. Menurut seorang tokoh masyarakat, Ishak Ibrahim, tradisi arak telur sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang mereka. Penggunaan telur yang dihias dalam arak-arakan merupakan simbol saat kelahiran Nabi Muhammad SAW di dunia. Di Solo, Jawa Tengah, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW diwarnai acara sekaten, yakni keluarnya gunungan dari keraton menuju Masjid Agung. Sebanyak 16 gunungan atau 8 pasang gunungan sebagai simbol dari masing-masing daerah di wilayah Surakarta, yakni Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, dan Kabupaten Wonogiri. Sementara di Keraton Yogyakarta, acara sekaten Grebeg Maulid diawali dengan defile abdi dalem prajurit keraton. Kemudian disusul dengan dikeluarkannya gunungan dari keraton yang terbuat dari aneka hasil bumi, seperti cabai, ketela, dan aneka buah yang melambangkan lingkungan hidup atau alam seisinya, serta simbol kesuburan, kemakmuran, dan kehidupan. Tim Liputan Koresponden RCTI melaporkan. Usai sudah seputar Indonesia 20 Maret 2008, saya Putra Nababan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.